waktu yang sama harus kita wujudkan di dalam diri pribadi kita masing-masing, dan itu jadikan sebagai satu prinsip dan juga sebagai satu matlamat. Jangan pernah sekali-kali dengan kita menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang boleh terjangkau dengan kedua tangan kita. Jangan sekali-kali dengan kita menyia-nyiakan kebaikan yang boleh kita dapatkan. Sekecil apapun kebaikan tersebut akan Allah perlihatkan balasannya, dan sekecil apapun kebaikan tersebut itu akan besar balasan dan nilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi ini menjadi alasan suraunya kecil, jamaahnya kecil, ataupun juga dengan orang-orangnya kecil, itu tidak jadi alasan. Agar bagaimana yang walaupun suraunya kecil, jamaahnya kecil, peluangnya kecil, kesempatannya kecil, tapi dengan kita pandai untuk memanage waktu kita, dan dengan kita pandai untuk memanfaatkan segala peluang yang Allah berikan kepada kita, sebab tidak ada sesuatu pun yang luput, tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada panduan bimbingan daripada Al-Quran dan hadis. Tidak ada detik-detik waktu kita sebagai umat beragama, sebagai umat yang tentang pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan utama ahli sunnah wal jamaah, pasti kita tahu pegangan kita itu adalah panduan hidup, itu adalah Al-Quran dan hadis. Tadi dengan yang menghimbau perjalanan sembahyang maghrib yang kita laksanakan bersama sampai saya duduk di tempat ini, dan juga mudah-mudahan dengan pencerahan dan juga dengan panduan baik daripada pengajian yang kita adakan pada malam hari ini, atau juga dengan kuliah-kuliah yang seumpamanya, agar bagaimana hati kita semakin termotivasi, masa depan kita semakin cerah, waktu kita semakin manfaat, keberadaan kita semakin membawa rahmat dan keuntungan, tidak hanya kepada diri pribadi kita masing-masing, tapi juga kepada manusia-manusia, insan-insan yang ada di sekeliling kita. Paling tidak dengan kita memperumpamakan diri kita semacam mana lampu. Ini dengan pelita lampu yang di belakang mungkin ada tidak kurang daripada 500 watt dengan cahayanya, yang walaupun kalau seandainya nak kita bandingkan lampu dengan kita, baik itu dengan kelengkapannya atau dengan ketahanannya ataupun juga nilai dan harganya, kita dalam berapa kali ganda itu lebih daripada lampu. Maka boleh kita katakan lampu itu adalah merupakan salah satu daripada produk manusia. Dia boleh memberikan penerangan kepada kita semuanya. Maka buat satu pendirian dalam hati, dan juga buat dalam satu prinsip atau salah daripada prinsip hidup, agar bagaimana juga dengan kehidupan boleh memberikan penerangan, kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan kepada orang ramai, tidak menyekat kebaikan-kebaikan yang baik, dan juga tidak menghalang kemuliaan-kemuliaan yang mulia. Bahkan justru dengan keadaan kita di rumah Allah Jalla wa'ala mampu motivasi hati orang ramai, menggugah hati dan perasaan, membuat orang ramai jadi bening, menjadi tenang, jadi bahagia, dan juga menjadi senang. Mungkin itu dengan bacaannya, mungkin itu dengan zikirnya, mungkin itu dengan duduknya, mungkin itu dengan nasihatnya, mungkin itu dengan kebeningan dan ketenangannya, yang sehingga dengan ketenangan kita pada waktu kita berada di rumah Allah, dan juga dengan khasyah dan tadallul kita pada waktu kita mengubudiyahkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, akan memberikan lempiasan kebaikan, membuat orang yang di samping kita juga terpancing dan juga termotivasi. Dia pun juga menjadi bening, dia pun juga menjadi tenang, dia pun juga menjadi senang, dia pun juga terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan yang kita budayakan, atau juga dengan keadaan yang ada pada diri kita. Yang tadinya dia nak buka akhbar, akhirnya dibuka Al-Quran. Yang tadinya dia tengok Facebook, akhirnya Facebook dia tutup. Yang tadinya dia tidak bersimbang, ternyata dia berzikir. Karena dengan keberadaan kita yang sedang terhubung dengan Allah, maka pada waktu kita sudah terhubung dengan yang maha dengan segala-galanya, yang maha hebat, yang maha mengatur, yang maha memberi, yang maha pengasih, dan yang maha penyayang, maka agar bagaimana lempiasan dan impasan
keterbabitan kita dengan zikir dan juga dengan komunikasi kita yang pada ketika kita terhubung dengan Allah, kebaikan daripada Allah yang turun kepada kita, rahmat Allah yang turun kepada kita, maghfirah Allah yang turun kepada kita karena kita sudah terhubung, itu juga akan terhubung kepada insan-insan manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Coba misalnya kita buka Quran, coba misalnya kita ambil tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Insya Allah kalau seandainya orang di samping itu tidak bertasbih pun, mungkin handphonenya akan dia tutup. Kalau seandainya yang di samping itu tidak membaca Al-Quran pun, mungkin paling tidak dia akan berenung sejenak. Takkan aku sampai tidak punya peluang waktu sampai di masjid pun aku habiskan waktu untuk aku tengok Facebook. Takkan dengan aku sampai di dalam rumah Allah yang hanya peluang sekali dalam seminggu pada hari Jumat habiskan dengan grup WhatsApp aku. Akan seperti itu pemikiran daripada orang yang bening, yang dimana dengan kebeningannya itu teribas daripada kita, karena dengan kita wasil berhubung dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi saya ingin menghimbau, alhamdulillah, mungkin Pak Menteri ada tuh kita sembahyang, ada hal di depan secara dua imam. Untuk apa pula rehat? Itulah yang namanya sutratul musalli yang di masjid-masjid kita sekarang, di surah kita sekarang. Salah satu daripada amalan sunnah tersebut, pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam kehidupan umat beragama, pegangan mereka dalam kehidupan sebagai umat beragama itu sudah mulai terhakis. Yang kadang-kadang itu dengan tembok yang kita hadap itu juga dengan mihrab, jarak ukurannya lebih daripada dalam berapa meter. Untuk apa mihrab? Mihrab itu pada hakikatnya adalah lingkaran yang dibuat di depan imam agar dengan sembahyang imam itu ada pelindungnya, ada sutranya, disebut dengan sutratul musalli mithlu muakharatir rahal. Apabila dengan salah seorang kamu sembahyang dengan menghadap pelindung, sutra yang tingginya seperti tinggi yang tingginya dengan seumpama pelana tempat kamu duduk di atas tunggangan, maka tidak mengganggu, tidak mengurangkan, tidak membatalkan pahala sembahyangmu yang mundar mandir di hadapan Anda. Jadi tujuannya adalah sebagai pagar, sebagaimana dengan rumah kita ada pagarnya, kereta kita ada garasinya, begitu juga dengan kedai kita ada batasannya. Mana dengan batasan sembahyangmu? Itulah dengan suratul musalli. Alhamdulillah. Dan pada rakaat yang pertama tadi dengan imam kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini kembali kepada amalan kitab dan sunnah, di mana dengan baginda berpesan kepada kita semuanya. Nabi kita berpesan dalam bentuk lantunan ayat dan juga dengan pesan daripada beberapa hadis yang Nabi kita riwayatkan. Dalam bentuk ayat Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang betul-betul kau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku daripada segala aspek kehidupanmu. Ikutilah aku dengan akidahnya, dengan ubudiyahnya, dengan bacaannya, dengan amalnya, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan pakaiannya, makan dan minumannya, dandan dan solehnya, hiburan dan santainya, tidur dan bangunnya, panjang cerita, semuanya kita ikuti agar bagaimana dengan kita berdua mencontohi aktiviti kegiatan cara hidup dan juga dengan gaya yang Nabi kita laksanakan. Kalau sedikit, sebagaimana kita sebutkan pada permulaan tadi, sedikit dengan waktunya, sedikit dengan peluangnya, sedikit dengan kesempatannya, tapi yang sedikit dengan pedoman hukum hakam, sedikit yang berpedoman dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, itu akan menjadi bukit, akan menjadi istimewa dan juga akan menjadi agung di sisi Allah Subhanahu